Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu, sehingga saat ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara bagi kami saat ini. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Lukas 6 ayat 32 sampai 35. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku yang saya kasihi, tentulah tidak mudah membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan. Dunia mengajarkan kepada kita agar berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita dan membalas kejahatan orang yang jahat kepada kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Dalam firman Tuhan, kita membaca kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf pada saat berjumpa lagi dengan kakak-kakaknya yang pernah menjualnya sebagai budak, Yusuf tidak mendendam kepada mereka. Yusuf teringat akan mimpi-mimpinya. Mimpinya itu benar-benar terjadi dan menjadi kenyataan. Kakak-kakaknya datang dan sujud di hadapannya, meskipun mereka tidak mengenalinya. Yusuf bisa saja membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan menjebloskan mereka ke penjara. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Bahkan ia berencana untuk menyelamatkan mereka serta semua yang tinggal di rumah ayahnya. Kakak-kakaknya datang untuk membeli gandum darinya, karena hanya Mesir saja yang mempunyai persediaan makanan pada waktu itu.
Pada waktu itu seluruh dunia dilanda kelaparan. Dia memberikan gandum seperti yang diinginkan kakak-kakaknya, bahkan mengembalikan uang mereka ke dalam karung mereka masing-masing. Tidak cukup sampai di situ. Yusuf pun memerintahkan orang bawahannya agar memberikan bekal untuk kakak-kakaknya selama di perjalanan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengampuni kesalahan orang lain kepada kita? Lebih dari itu, apakah kita bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita? Mungkin kita berpikir orang jahat itu tidak layak dikasihi. Padahal justru pada saat kita mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, kita sudah mencerminkan kasih Yesus yang sejati melalui hidup kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah wujud dari kasih-Nya kepada kita, meskipun kita tidak layak menerimanya. Dan sekarang, pada saat kita sudah menerima kasih-Nya yang tanpa syarat itu, marilah kita juga menyalurkan kasih Tuhan itu kepada orang lain dengan cara mengampuni dan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami meninggikan Engkau sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau mengampuni dan mengasihi orang yang telah menyakiti kami. Kami percaya pada saat kami bisa mengasihi orang yang jahat terhadap kami sudah mencerminkan kasih Yesus yang sejati melalui hidup kami. Kami mau mengasihi seperti Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh kembali lagi beraktivitas dengan baik. Kami boleh menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.